malam, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muda yang hadir pada saat ini di aula saudara. Selamat malam juga Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anak sekalian di Paroki Bintaran yang kami kasihi. Pada malam ini kita berkumpul untuk membicarakan tentang BKSN hari pertama. BKSN Gereja Bintaran ini mengikuti BKSN yang ditetapkan oleh Persekutuan Agung Semarang. Ada mengandung tema. Tema yang pertama, Allah adalah kasih. Tema yang kedua, Yesus adalah anak manusia dan Raja Kerajaan Surga. Tema yang ketiga, orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Dan tema yang keempat, bangga menjadi orang Katolik. Untuk bulan kitab suci pertemuan yang pertama ini mengambil tema Allah adalah kasih. Tujuannya adalah kita menyadari dan percaya bahwa Allah adalah kasih. Kita menyadari identitas kita sebagai orang-orang yang dikasihi Allah. Dan yang ketiga, kita hidup sesuai dengan identitas bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Baiklah, mengambil acara kita pada malam hari ini, kita buka dengan lagu pembukaan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka pertemuan ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 498. Kita nyanyikan satu kali saja. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Jika marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan kita beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita mengawali BKSN malam ini dengan dua pembukaan kita baca. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihara Engkau sebagai kasih. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu dan memberikan kami kesempatan untuk mengasihi Engkau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Raja, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendalami bacaan kita pada malam ini dengan tema Allah adalah kasih. Kami bersilakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu,
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mendalami sabda Tuhan yang telah kita dengar dengan ada 5 butir pertanyaan. Saya persilakan kepada kalian untuk menjawab. Pertanyaan pertama, siapakah Allah yang diperkenalkan dalam perikop ini? Saya akan mencoba bahwa di dalam pembacaan dalam pertanyaan yang pertama ini, bahwa dari ayat yang ke-8 adalah menyatakan Allah yang adalah kasih. Saya merasakan bahwa di dalam kehidupan saya, terutama kehidupan di dalam keluarga kami, pun juga merasa dikasihi Allah. Karena begitu macam-macam percobaan, tetapi pasti ada jalannya. Jadi saya percaya bahwa Allah adalah kasih. Itu yang saya bisa. Bagaimanakah Allah mengasihi manusia? Saya persilakan kepada kalian untuk menjawab. Baik, saya coba menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah Allah mengasihi manusia? Allah mengasihi manusia dengan cara mengutus putranya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dengan jalan wafat di kayu salib. Dengan cara ini nyata bahwa kematian Yesus adalah tanda bahwa Allah
nyata mengasihi manusia. Demikian jawaban saya. Kalau sudah cukup, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Mengapa kita harus mengasihi sesama? Kita silakan. Coba saya lihat yang ketiga, silakan sebutkan yang ketiga di ayat yang ke-11 dan 19. Yang ke-11 tadi berbunyi, saudara-saudara yang terkasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi sesama kita. Jadi di sini yang ke-19 tadi juga masih ada lagi, karena kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di sini kita tahu bahwa kita mengasihi sesama karena Allah memang terlebih dahulu mengasihi kita dengan cuma-cuma, sehingga kita pun juga merefleksikan kasih kita, cinta kita kepada sesama tanpa mengenal batasan, entah itu antar suku, ras, kemudian kebiasaan, apakah orang itu kita cintai atau kita sayangi ataupun yang menyakiti hati kita. Kita tetap harus mengasihi karena apapun semua itu kasih dari Tuhan yang secara cuma-cuma telah diberikan kepada kita. Sehingga kita harus membalas cinta kasih Tuhan dengan sesama kita dengan tulus, dengan ikhlas, seperti apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Itu demikian. Terima kasih Tuhan. Kalau sudah cukup, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Mengapa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Itu ditulis di sana. Saya coba. Kita semua tahu bahwa kasih itu sempurna. Kasih Allah begitu sempurna. Dan tadi di pertanyaan yang ketiga, kita juga sudah tahu bahwa kita mengasihi sesama karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan dari kasih yang Tuhan berikan pada kita, kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita dikokohkan. Kalau kita memang percaya dan bisa merasakan kasih yang Allah berikan, maka kita akan terhindar dari rasa takut, rasa cemas, rasa sakit, dan kita bisa menerima kesalahan dari sesama kita. Kita tidak menyimpan dendam, kita tidak memusuhi, melainkan kita selalu akan mencoba melangkah seperti yang Yesus ajarkan. Dengan kasih yang sempurna ini, dengan kasih yang Allah berikan ini, yang mana kita bisa merasakan semuanya, maka sudah tentu kita pun mempunyai ketulusan dan tentunya berjalan seiring dengan yang Yesus ajarkan. Selalu kita akan dari waktu ke waktu kita akan belajar, memperdalam, memperkokoh iman kita. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa yang harus kita lakukan setelah dikasihi oleh Allah? Silakan. Baik, untuk nomor 5. Apa yang harus kita lakukan setelah dikasihi oleh Allah? Karena kita begitu bahagianya dikasihi oleh Allah, dan kita mengucap syukur atas kebahagiaan itu dengan membagikan rasa sukacita kita ini dengan cara mengasihi sesama kita. Dengan demikian, itu menjadi suatu wujud yang nyata dari sukacita kasih Tuhan pada saudara kita yang paling dekat, karena sukacita kita pada lingkungan kerja kita, pada komunitas lingkungan kita, karena sukacita kita dikasih Allah, maka menjadikan saudara kita yang dekat pun ikut
merasakan sukacita itu. Itulah konsep nyata yang paling mungkin kita lakukan dan paling mudah kita mengucapkan. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih. Jadi ada 5 poin dari perikop ini. Yang pertama, perikop ini menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Pernyataan ini bukan hanya definisi tentang Allah, melainkan deskripsi tentang Allah. Yang kedua, Allah menghendaki agar manusia berbahagia bersama Dia di dalam surga selamanya. Yang ketiga, dasar ajakan untuk saling mengasihi adalah identitas Allah yang diimani. Allah adalah kasih. Maka kita sebagai anak-anak Allah juga harus saling mengasihi satu sama lain. Yang keempat, kasih Allah akan menjadi sempurna dalam hidup kita jika kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari akhir, hari penghakiman yang akan datang. Dan yang kelima, Allah tidak menunggu kita mengasihi dirinya, berarti Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga dengan demikian kita pun harus saling mengasihi satu sama lain. Keberbaikan untuk manusia, Allah adalah kasih. Identitas kita, ini identitas kita sebagai orang Katolik yang kita peroleh dari Allah, yang kita percaya. Cara kita sebagai orang yang dikasih Allah, kita pun mengasihi sesama. Makanya kita mendalami lagi, ada pertanyaan refleksi dan aksi. Jawabannya didasari atas pemahaman bagian pesan dan penerapan. Pertanyaan pertama, coba saudara-saudara kalian memberikan bukti nyata pernyataan Allah sampai hari ini. Hal-hal yang dapat membantu mengingat kasih Allah kepada kita melalui kematian Yesus di kayu salib. Saya coba. Ya, sudah jelas bisa kita rasakan mengenai bukti nyata pernyataan Allah sampai hari ini. Tentu kita semua juga merasakan bahwa kami terpusat bahwa sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa berkumpul dalam namanya. Kemudian juga dalam kondisi yang begitu sulit, masa pandemi ini, kita masih tetap bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dalam keluarga masih dengan normal. Kita masih bisa menghidupi anak-anak, menghidupi anggota keluarga, juga dengan finansial yang masih cukup baik, dan di mana kita melihat saudara yang kesulitan, kita juga seperti diingatkan bahwa dia membutuhkan bantuan, dan kita semua masih bisa bergerak, masih bisa menanamkan kepedulian dan bertindak untuk memberi bantuan. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit ya pertanyaan pertama tadi. Jawabannya, hal-hal yang dapat membantu mengatasi Allah kepada kita melalui kematian Yesus. Itu kita mengalami pernyataan Allah sampai hari ini. Karunia hidup, kesehatan, sukacita, rezeki, dan kesempatan untuk berada di daerah yang normal. Itu antara lain hal-hal yang menjawab pertanyaan yang pertama. Termasuk pertanyaan yang kedua, tindakan yang dapat menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dikasihi Allah. Saya bisa memberikan sedikit penjelasan dengan tindakan kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah, bahwa kita itu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah itu dari diri kita secara tulus dan ikhlas, terutama bagi kepada orang yang kecil, lemah, orang yang miskin, yang tersingkir, dan yang difabel. Karena pada orang-orang yang seperti ini, kebanyakan
banyak yang menghindar untuk memberikan pertolongan ataupun bantuan karena dianggap bahwa memberikan pertolongan itu hanya berbentuk materi saja. Padahal untuk pertolongan itu kita bisa memberikan kepada mereka dalam KRMTD ini, yaitu bentuk perhatian yang tulus. Perhatian itu kita mungkin bisa menghibur mereka, kemudian mendatangi mereka, berdoa bersama dengan mereka, sehingga mereka juga merasa terhibur dan merasa diperhatikan oleh saudara-saudaranya yang sehat, yang normal. Dan disitulah Tuhan ada di dalam mereka yang tersingkir, yang lemah, yang kecil, yang miskin, yang difabel tersebut. Kalau kita betul-betul mendalami kasih Allah dalam diri kita, kita tidak mungkin untuk memilih kasih. Kita akan tetap dan lebih memperhatikan justru orang-orang yang seperti ini. Sehingga disitulah kita sebagai orang yang benar-benar mengasihi Allah telah memberikan contoh teladan kepada yang lain agar juga mereka berani untuk ikut memperhatikan dalam bentuk apapun kepada mereka yang miskin, lemah, kecil, difabel dan tersingkir tersebut. Demikian Pak Ahok. Ya, terima kasih Bu Ana. Ini kita mendalami lagi pertanyaan refleksi dan aksi ini. Ada 3 pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan. Coba para saudara menjawab. Yang pertama, contoh-contoh orang yang mengalami krisis iman dan identitas sebagai orang Katolik. Berikan contoh-contoh. Kalau untuk memberikan contoh identitas sebagai orang Katolik, misalkan kita berkumpul dengan orang-orang yang berbeda agama, kita tidak berani untuk memberikan identitas kita. Misalkan kita di perjamuan untuk makan bersama di pesta, kita harus berani menunjukkan bahwa identitas kita Katolik, misalkan dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kadang kalau kita tidak bisa atau tidak berani untuk menunjukkan identitas kita. Sedangkan untuk contoh-contoh orang yang mengalami krisis iman, kita saya tidak pernah melihat misalkan kita sebagai seorang beriman, tetapi misalkan kita ada rasa putus asa, apa dan segala macam itu. Terima kasih Bu. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Persaudaraan akan kebaikan Tuhan terutama di saat pandemi COVID ini. Bagi yang sehat bisa menghadiri misa bersama karena alasan kenyamanan, mereka memilih mengikuti misa online saja di rumah. Sebaliknya bagi yang belum bisa menerima komunis secara langsung, ada perasaan situasi ini terjadi karena kutukan, dianggap kutukan atau hukuman dari Tuhan, sehingga dianggap tidak pantas atau tidak layak menerima tubuh Kristus. Bisa menanggapi pertanyaan tentang orang-orang yang mengalami. Pertanyaan yang kedua, apa makna kasih Allah kepada manusia, khususnya bagi orang-orang yang sedang menghadapi krisis iman dan identitas? Kita silakan Pak. Mungkin saya mencoba menjawab. Makna kasih Allah pada orang-orang yang sedang menghadapi krisis iman dan identitas, artinya bahwa Allah itu peduli dengan situasi hati keimanan kita, situasi kenyataan kita sehari-hari dalam situasi yang sedang tidak pasti ini. Kasih Allah menjadi dasar pegangan kita bahwanya cintanya, kasihnya itu tiada terbatas.
kasih-Nya ada beserta kita, bersama kita di dalam kehidupan nyata kita. Kasih Allah sungguh bermakna dan sungguh berkesan dalam kehidupan bagi orang-orang yang menghadapi krisis. Dan ia berarti juga menjadi pegangan hidup orang-orang yang menghadapi krisis iman dan identitas. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Eri. Mungkin saya lengkapi lagi pertanyaan yang lain. Jadi pada intinya kasih Allah itu tidak terbatas dan abadi, menjadi dasar untuk mengasihi sesama. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menyampaikan pesan Allah kepada orang yang sedang mengalami krisis? Silakan pertanyaan. Saya coba untuk menjawabnya. Dengan saling berkaitan ini nomor 1, 2, dan 3 ya. Tadi di nomor 1 juga dianukan contoh mengalami krisis iman dan beberapa sebagainya. Dalam situasi pandemi ini, di mana gereja-gereja juga vakum dalam memberikan misa face-to-face, kita harusnya bersyukur bahwa Bintang berani menjalankan misa gereja, dan tentunya kita juga mengalami bahwa dengan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan lingkungan, kemudian pendataan umat mendaftar, saya mau ikut misa di gereja, dan sudah diberikan ID-nya, apa itu QR itu ya, sudah megang, kemudian sudah diumumkan misa akan dimulai nanti minggu sekian, tanggal sekian, ternyata tidak terjadi. Berpikir semua, nanti kalau saya ikut misa, ketemu orang-orang satu gereja, nanti ada yang kena COVID, tapi nanti saya ketularan, akhirnya tidak jadi pergi ke gereja. Ini saya kira juga sudah masuk dalam penurunan iman ya, karena tadi dijelaskan bahwa kasih Allah yang sempurna itu membuat kita hilang dari ketakutan, tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, tidak merasa ragu, karena kita yakin bahwa Allah menyertai kita. Kemudian juga ada bantuan pelayanan komuni di rumah untuk umat-umat lansia maupun umat yang sedang sakit. Jadi tidak ada yang tertinggal, kecuali mereka yang secara fisik diberi kesehatan, tapi itu tadi nggak berani, takut kena virus, akhirnya hanya misa online. Itu kalau gereja sudah menyediakan waktu untuk perayaan Ekaristi face-to-face, kenapa kita tidak datang? Saya mengimbau lewat pertemuan ini kepada saudara-saudara di semua lingkungan, di saat Tuhan memberi kita kesehatan, mari kita datang, mari kita berkunjung ke rumah Tuhan, karena dengan berkunjung ke rumah Tuhan kita mendapatkan semuanya. Kita mendapatkan karunia yang setiap hari kita butuhkan. Itu kali. Terima kasih Bu. Mungkin saya tambahkan sedikit jadi ketika jalan kepada orang yang sedang mengalami krisis, antara lain kita bisa menemukan kerukunan umat lingkungan maupun orang melalui jualan-jualan online.
Terus kedua membantu pelayanan pengiriman komuni di rumah bagi yang sakit maupun orang tua. Terus yang paling penting sapaan dan pendampingan terhadap bersama dengan sehat dan penuh sukacita. Ada beberapa hal yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi masalah khasnya yang kita bicarakan malam ini. Mungkin kita yang hadir di sini maupun Bapak Ibu yang di rumah, kita mendalami kasih dengan beberapa hal yaitu bisa kita baca secara rinci di 1 Korintus 13 1 sampai 13, juga di kisah anak yang hilang dari Injil Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Terus kisah tentang perempuan yang bersinar dari Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, di mana itu semua menunjukkan belas kasih Tuhan, terutama di kasus anak yang hilang. Begitu anak yang hilang kembali, bapaknya dengan penuh kasih tidak menunggu anaknya datang, tapi dia berlari menjemput anaknya. Ini suatu ungkapan kasih yang sungguh-sungguh luar biasa dari Allah sendiri yang sangat mengasihi. Bagaimana untuk mendukung semua apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, marilah kita memasuki doa umat. Saya akan membuka doa umat dan saya persilakan saudara-saudara Bapak Ibu untuk ikut mendoakan secara bersama. Bapa Surgawi, pelajari kami akan hadirat Roh Putramu, bimbinglah kami kepada misteri keinginan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Kami mohon. Bapak yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur karena paroki kami telah membuka sarana perayaan Ekaristi secara langsung, face-to-face maupun streaming. Untuk itu ya Bapak, kami mohon kepadamu, berkenanlah kiranya Engkau memberikan kami semua umat-Mu kesehatan, keberanian, kekuatan dalam memenangkan kasih-Mu, sehingga gereja kami kembali dipenuhi oleh umat yang memang benar-benar merindukan untuk bertemu secara langsung. Berikanlah Tuhan kesehatan bagi para prodiakon maupun petugas pengiriman komuni, bagi lansia maupun umat sakit di rumah masing-masing. Kami mohon, Bapa yang terima kasih, Engkau telah memberikan kasih-Mu yang sangat besar kepada kami. Dan izinkanlah kami, tuntunlah kami, agar kami selalu mengandalkan kehidupan kami berdasarkan cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Kami mohon, kabulkanlah kami. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena di situasi yang seperti ini kami masih boleh untuk saling mewartakan, membahagiakan firman-Mu, sabda-Mu, kasih-Mu kepada sesama kami dan juga lingkungan kami. Namun kiranya jadikanlah keraguan hati kami akan penyertaan-Mu sepanjang masa-masa yang tidak pasti ini. Namun kuatkanlah kami untuk selalu berpikir bahwa Engkau mengasihi kami tidak dalam keadaan seperti ini, tetapi memang Engkau mengasihi kami abadi sepanjang masa. Kami mohon. Allah Bapa yang baik dan makasih. Kami mohon kepadamu ya Bapa, semoga bagi saudara-saudari kami yang sakit karena COVID masa COVID ini, berkatilah ya Bapa, semoga mereka Kau beri anugerah kesehatan, kesembuhan dari sakitnya. Ini semua kami tunjukkan kepadamu ya Bapa, dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon.
Semoga pertemuan GKSN tahun 2020 seperti kali ini menjadi sarana spiritual yang sejati bagi yang mencari. Semoga semua pertemuan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, berlaku adil dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kiranya ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Kami mohon. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami belum mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda seluruh umat manusia dan Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, samping kami dalam bulan kita sejenak semuanya. Kita berdoa 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. marilah kita mendoakan doa penutup bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon dan pertolongan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian hadir pada saat ini tempat ini dan seluruh umat di Parti Bintara ini senantiasa dilindungi, dibimbing serta dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan doa. Kita nyanyikan bagi dari puji syukur nomor 661. Kita nyanyikan bait 1 dan 2.